Gini Ustadz, em, kalau di agama yang saya anut dulu gitu, kan ketika saya mati nanti, saya kan dijamin surga. Nah, gitu kan. Dan kalau di Muslim ini kita kan harus berbuat baik dulu, harus kita tunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, eh, baru kita mendapatkan surga tersebut, gitu kan. Nah, pertanyaan saya sebagai ini, begini Ustadz, apakah eh, ya mungkin saya dulu karena keturunan saya Kristen semua, gitu. Apakah saya ini eh, untuk belajar tentang Muslim gitu, apakah dosa-dosa saya dulu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon dijawab Ustadz. Sudah ada lagi? Udah itu. Oke, jaminan kita apakah memang ketika orang-orang yang masuk Islam dijamin masuk surga? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa cek ayat 124 kalau nggak keliru ya. Jadi menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut Hanafi. Menurut Al-Quran dan Sunnah, orang yang dijanjikan masuk surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan bertobat, ya, dia berbuat baik. Orang-orang yang hijrah berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang bertobat dari menjauhkan diri dari menyembah syaitan, menyembah selain Allah. Orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tulus beriman kepada Allah, orang-orang yang konsisten beriman kepada Allah, bukan hanya dari mulutnya saja, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan itu. Bahkan orang-orang yang bertakwa itu dijamin masuk surga. Ya, di mana dalam surat An-Nisa ayat 124, wa ayatu billah bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa lahum wa la yudlamuna faqira. Ya, nakira wala yudlamuna nakira, itu artinya gini. Jadi artinya gini teman-teman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ingat kalimatnya di sini teman-teman, orang-orang yang mengerjakan amal saleh, ya. Makanya kalimat ini perlu kita fahami. Di dalam Al-Quran yang sudah jelas-jelas bahwa orang-orang yang beriman lalu mengerjakan amal saleh atas perintah-perintah dalam Al-Quran, wa may ya'mal minas salihati min dzakari aw untha wa huwa mu'minun, dia mengerjakan amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka di sini ingat, kalian tuh dapat jaminan. Bahkan di dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa orang yang berkata dia la ilaha illallah, masuk ke dalam surganya Allah. Maka kalimatnya syahadat itu artinya tasdiqun bil qalbi, dia membenarkan dalam hati bahwa Allah adalah Tuhannya. Iqrarun bil lisan, dengan mulutnya dia mengikrarkan dirinya, bersyahadah dia, ya, artinya mengikrarkan keislamannya. Makanya itu yang sering kita diskusikan. Bahkan teman-teman Kristen mengatakan gini, Bunda, Pak Hanafi, kamu kan katanya ustadz, maka syahadatnya orang muslim itu tidak logis, karena menyatakan menyaksikan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Buat teman-teman muslim, jangan emosi dulu, jangan marah dulu, wajar dia bertanya seperti itu. Syahadatnya orang muslim itu nggak logis, karena menyatakan menyaksikan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Maka caranya tanya sama orang ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama ahlinya, ya. Maka ingat, jawaban dari saya yang fakir ilmu teman-teman, orang yang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Karena kita diberikan oleh Allah Rabbu Jalla Jalaluh panca indera, selain penglihatan, kita juga punya pendengaran, punya juga pengecap, punya juga perasa, dan bahkan kita diberikan akal, yang mana semua kelengkapan yang diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui ini benar dan ini tidak benar. Bahkan sebagai hal itu bisa dikonfirmasi kebenarannya lebih kuat daripada yang dilihat. Misalnya apa? Kita bisa mengetahui benda ini panas bukan dengan apa yang kita lihat berupa penampakan api, tapi dengan indera yang lain termasuk perasa dengan kulit kita.
Betul? Dan Iya. saya kasih analogi-analogi untuk teman-teman yang sedang mencari kebenaran. Yang dia bilang syahadat orang muslim itu nggak logis. Karena menyatakan, menyaksikan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Ini yang harus digaung-gaungkan oleh teman-teman muslim. Yang cerdas, yang public speakingnya bagus. Jangan emosian doang bisanya. Ketika ada orang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina Allah, Anda jangan marah. Jangan-jangan dia belum tahu. Tugas Anda berdakwah menyampaikan kebenaran. Saya sampaikan alasan kedua tentang masalah syahadat orang muslim katanya nggak logis. Karena menyaksikan, menyatakan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Yang kedua, di dunia ini banyak sekali hal yang kita yakini tanpa pernah bisa kita saksikan. Jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak di muka bumi ini. Kita meyakini matahari itu sangat panas, lebih panas daripada bara api. Meskipun kita tidak pernah menyaksikan langsung bagaimana kobaran api yang ada di matahari sana. Betul atau tidak, teman-teman? Lalu kasih analogi yang ketiga. Kita tahu bahwa kita ini dikasih panca indera yang begitu luar biasa. Ada mata, ada perasa, ada pendengaran, ada hati. Ya, di mana angin itu ada. Ya, padahal kita nggak tahu penampakan angin seperti apa. Tapi kita kan bisa merasakannya, Hanafi. Oke. Apakah ketika kita bisa merasakan walaupun dia nggak nampak? Terus kalau dia nggak bisa nampak, nggak bisa dirasakan, berarti nggak ada? Ya iyalah, orang nggak bisa dirasa, nggak bisa dilihat. Saya tanya, saya mau berdiskusi sama orang yang punya akal. Tunjukkan kepada saya secara empiris bahwa Anda punya akal. Bingung dia, kelabekan. Tunjukkan secara empiris, secara rasa bahwa Anda punya akal. Supaya saya berdiskusi, nggak sia-sia. Supaya saya berdiskusi nggak sia-sia. Jangan-jangan nanti saya menyampaikan panjang-panjang, ternyata Anda nggak punya akal. Kan percuma saya diskusinya. Bingung dia. Iya. Lalu yang ketiga, teman-teman. Dalam beberapa kondisi, akal itu bisa menjadi saksi yang lebih kuat bahkan daripada penglihatan. Contoh, teman-teman di depan teman-teman tuh ada HP. Ya. Maka akal ini akan menyaksikan bahwa HP ini pasti ada pembuatnya. Maka ketika ada seseorang menolak mengatakan bahwa HP ini tidak ada pembuatnya hanya karena dia tidak pernah melihat si pembuat HP itu secara langsung, itu nggak akan bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena tidak mungkin asalnya yang tidak ada jadi ada jika tidak ada yang mengadakan. Itu kenapa di dalam Al-Quran ada kalimat afala ta'qilun afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Teman-teman, banyak hal di dunia ini yang diyakini dan ditetapkan bukan berdasarkan penglihatan, tapi dengan cara indera yang lain, termasuk dengan cara diilmui misalnya. Tentang hari ini hari apa? Hari Sabtu. Kemarin hari apa? Hari Jumat. Besok hari apa? Hari Minggu. Maka pertanyaannya, penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi ini hari Sabtu, besok hari Minggu, kemarin hari Jumat? Apa bedanya? Nah, ini adalah dengan cara diilmui, bukan dengan cara dilihat. Ya. Yang namanya kesaksian itu bukan hanya bagi orang yang melihat, teman-teman, tapi orang yang mengetahui tentang sesuatu tersebut. Sehingga dalam pengadilan seorang hakim itu bukan hanya mempertimbangkan saksi mata, tapi juga perlu saksi ahli namanya. Dan arti syahadat bukan hanya kesaksian atau penyaksian, tapi makna lain daripada syahadat itu adalah al-ihbar wal-i'lam, mengabarkan atau mengumumkan. Bahaya sekali ketika kita tidak mengetahui sesuatu secara definisi bahasa, secara istilah, kemudian kita menyimpulkan hukum atas sesuatu tersebut. Sementara itu nanti bisa kita kita urai dengan panjang lebar tentang mengenai masalah akidah. Bagi teman-teman yang mu'allaf, saya sarankan masuk di Komal saya jam 7 pagi hari Minggu, kita kaji tentang akidah. Ya, kalau di sebelah namanya konsep ketuhanan. Di kita bagaimana konsep ketuhanan kita? Jangan cuman kita itu pandai berdiskusi, seneng caci maki, hinaan, keluar kata-kata Tuhanmu mati dan segala macam. Ketika kita ditanya tentang Allah, tentang akidah, tentang tauhid, kita nggak ngerti cara menjawabnya. Masuk di Komal saya jam 7 pagi, nggak punya kitab, bilang sama saya langsung kirimkan kitabnya ke Anda. Gratis, free. Karena saya pengen teman-teman yang ngaku Islam wajib cerdas, yang ngaku Islam wajib sukses, yang ngaku Islam wajib kaya.
Jangan cuman pinter bernarasi dengan bahasa-bahasa yang menyudutkan agama lain, secara ketika Anda ditanya tentang konsep ketuhanan Anda nggak bisa jawab. Ya, itu saran saya. Lanjut, Bunda. Iya Ustadz, saya berterima kasih banyak. Sebelum saya turun dari Komal ini, ya terima kasih banyak atas sarannya buat hostnya juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terima kasih Ustadz. Ya, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan sama Allah kita dikasih anugerah untuk cinta nuntut ilmu, untuk cinta belajar. Ya. Dan hari ini banyak sekali ya, banyak sekali di TikTok ini teman-teman. Saya selalu mengatakan gini loh teman-teman. Kebenaran itu nggak butuh bukti. Tapi yang butuh bukti adalah